Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Pekanbaru dengan fasilitator Bapak Dr. Randus Suwondo MPD dan pengajar praktik Ibu Ernawati SO. Tim kami beranggotakan saya Siska Lestari SPD, kedua Ibu Nur Aisyah SPD, ketiga Ibu Megawati SPD SD, keempat Bapak Rusian MPD, dan yang kelima Bapak Misdianto MPD. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali hal-hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran, yaitu pertama, pendidikan itu memerdekakan dan berpusat pada anak. Kedua, pendidikan merupakan ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai karakter. Ketiga, pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat anak. Keempat, pendidikan berpusat dan berpihak pada anak. Dan yang kelima, pendidikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dari hal-hal positif tersebut, maka tim kami mendesain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merdeka belajar, di mana tujuan utama Merdeka Belajar yang merupakan tujuan utama pendidikan nasional yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuan tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Yang mana Merdeka Belajar mencakup 6 profil pelajar Pancasila yang terdiri dari pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Dalam mendesain kerangka pembelajaran yang Merdeka Belajar, yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka kami mengambil salah satu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang mana pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Yang mana profil pelajar Pancasila tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Yang mana alasan kami memilih profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yaitu karena adab adalah tujuan dari pendidikan, di mana pendidikan pada dasarnya membentuk manusia menjadi lebih beradab, agar tercipta sebuah peradaban yang baik. Pendidikan adab sejatinya adalah bagaimana mengembangkan potensi kepribadian positif dan meminimalisir potensi kepribadian negatif, sehingga terbentuklah anak-anak yang berilmu dan beradab. Adapun sumber daya dan potensi yang dimiliki sekolah dalam mendesain kerangka pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu sebagai berikut. Adapun sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh sekolah, yakni tenaga pendidik yang berpikiran maju, anak didik yang selalu termotivasi, menyukai perubahan dan hal-hal baru, pemimpin atau kepala sekolah yang mendukung setiap kegiatan sekolah, sekolah yang berada di daerah yang kaya akan budaya dan beragam agama, orang tua atau keluarga yang dapat bekerja sama, program sekolah yang menekankan pada pembiasaan keagamaan dan sayang lingkungan atau penguatan karakter. Kemudian adanya budaya sekolah 3S, senyum, sapa, dan salam. Lalu sarana dan prasarana yang memadai. Adanya standar kompetensi pendidik, siswa, tenaga pendidikan, dan warga sekolah lainnya tentang norma-norma dan pengevaluasian setiap kegiatan.
Sumber daya dan potensi yang utama dalam menanamkan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara yaitu keluarga. Keluarga menjadi yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Dan selanjutnya, kompetensi pelajar Pancasila yaitu ada 5 unsur-unsur yang terdapat dalam beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Sebagai pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah seseorang yang selalu menerapkan ajaran-ajaran agama di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang pelajar Pancasila akan taat beribadah dan percaya bahwa ajaran setiap agama adalah berbuat kebaikan dan saling kasih sayang. Yang kedua, berakhlak mulia pada diri sendiri. Sikap seseorang terhadap diri pribadi. Ia sadar bahwa merawat diri sama pentingnya dengan merawat orang lain dan lingkungan. Yang ketiga, berakhlak mulia kepada sesama manusia. Profil pelajar Pancasila akan selalu menghargai orang lain, bersikap santun kepada orang yang lebih tua, dan bersikap kasih kepada orang yang lebih muda. Yang keempat, berakhlak mulia kepada alam. Kita wajib merawat dan menjaga lingkungan sekitar. Tujuannya yaitu agar bumi kita tetap layak dihuni hingga generasi mendatang. Yang kelima, berakhlak mulia pada negara. Sebagai profil pelajar Pancasila harus memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban kita sebagai warga negara. Dan untuk indikator tercapaian pelajar Pancasila, pertama, memahami dan terbiasa melakukan perilaku mulia seperti jujur, penolong, sopan, dan sebagainya. Kedua, mampu dan terbiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah dengan baik. Ketiga, mampu bersikap toleran kepada sesama. Keempat, mampu menghormati dan menghargai sesama. Dan terakhir atau kelima, mencintai lingkungan. Hal-hal yang dilakukan untuk mencapai profil belajar Pancasila, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia menurut kami adalah 1. Merancang pembelajaran yang bermakna. 2. Membuat kegiatan pembiasaan penanaman nilai-nilai karakter melibatkan pihak-pihak terkait seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru kelas, guru bidang studi, dan siswa. 4. Curah pendapat atau berdiskusi. 5. Mengadakan kolaborasi. 6. Menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah yang berpedoman pada semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, beri contoh, Ing Madya Mangun Karsa, di tengah memberi semangat, Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Maka, aksi nyata yang dapat dilakukan dari pengamalan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yaitu: pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melakukan praktik pelaksanaan sholat dan rutinitas mengaji di sekolah, sehingga anak terbiasa melaksanakan baik di sekolah maupun di rumah. Kedua, meningkatkan kepedulian kepada sesama dengan kegiatan infak Jumat. Ketiga, meningkatkan kepedulian kepada alam dengan kegiatan Hari Asri dan Berseri, serta peduli sampah, di mana setiap hari anak akan diminta bertanggung jawab menjaga tanaman pada masing-masing kelasnya dan dapat membuang setiap sampah sesuai pada tempatnya serta jenisnya. Keempat,
meningkatkan kepedulian pada negara dengan melakukan kegiatan upacara setiap Seninnya. Masih banyak lagi aksi yang dapat kita lakukan untuk dapat mencapai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Baiklah, itu tadi desain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah kami buat. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.